Delia Putri Novitasari dengan NIM 02170001, mahasiswa Universitas Duta Bangsa akan melakukan wawancara terhadap Kepala Bagian Keuangan di RSAU Dr. Siswanto Lanut Adi Sumarmo, Solo. A few moments later. Saya Delia Putri Novitasari, mahasiswa Universitas Duta Bangsa, akan mewawancarai Bapak tentang metode pengendalian biaya di RSAU Dr. Siswanto. Boleh Bapak perkenalkan diri? Baik, saya ucapkan selamat datang Mbak. Nama saya Anto Sugiarto, Eskep. Saya di sini sebagai bendahara penerimaan. Barangkali ada yang bisa bantu, silakan. Oke, saya akan memberikan pertanyaan mengenai metode pengendalian biaya. Yang pertama, bagaimana rumah sakit ini melakukan pengendalian biaya operasional secara keseluruhan? Di rumah sakit Dr. Siswanto ini, pengendalian biaya operasional dilakukan melalui perencanaan anggaran. Kalau di sini biasa disebut program dan anggaran tahunan yang ketat. Jadi program tahun depan itu sudah kita rencanakan dari tahun ini. Sehingga pemantauan realisasi anggaran secara berkala serta penerapan sistem manajemen berbasis efisiensi. Setiap unit kerja diwajibkan menyusun rencana. Jadi kita ada beberapa unit kerja nih. Setiap unit-unit itu harus membuat perencanaan. Nah, nanti kita compare di program dan anggaran. Nah, setiap unit kerja diwajibkan menyusun kebutuhan operasional yang rasional dan ada proses verifikasi. Nah, yang broker itu nanti yang verifikasi ya dari bagian keuangan serta pengawasan internal untuk memastikan penggunaan anggaran tepat sasaran. Ya. Sistem informasi manajemen rumah sakit juga mendukung pengendalian biaya dengan mencatat transaksi penggunaan sumber daya secara real time. Ya. Kita sudah menggunakan SIMARAS yang lumayan canggih ya, sehingga bisa untuk mendukung dari pengendalian dan operasional itu. Yang kedua, bagaimana rumah sakit ini memastikan efektivitas dari kebijakan dan prosedur pengendalian biaya yang telah ditetapkan? Baik, jadi program kita sesuai dengan program Pak Prabowo adalah efisiensi. Sama, rumah sakitnya juga ada program efisiensi. Jadi efektivitas kebijakan dan prosedur dievaluasi secara rutin melalui audit internal dan eksternal. Kita audit internal kita ada SPI, Satuan Pengawas Internal. Sedangkan eksternal kita ada Inspektorat Jenderal. Ya. Kemudian rumah sakit juga menggunakan indikator kinerja utama atau KPI dan laporan keuangan triwulan untuk menilai efisiensi dari pengeluaran tersebut ya. Jika ditemukan penyimpangan, segera kita analisis dan kita perbaiki prosedurnya. Ya. Yang selanjutnya, bagaimana rumah sakit ini mengelola atau memitigasi resiko terkait fluktuasi biaya bahan baku, obat-obatan, atau teknologi medis yang dapat mempengaruhi stabilitas keuangan? Nah ini ya, manajemen risiko ini fluktuasinya itu tidak bisa kita prediksi, terutama harga obat ya. Jadi RSAU Dr. Siswanto mengelola risiko fluktuasi biaya dengan menjalin kontrak jangka panjang dengan vendor utama, sehingga lebih terencana ya. Melakukan pembelian obat dan alat medis secara e-katalog untuk mendapatkan harga terbaik ya. Serta menerapkan sistem stok minimum maksimum ya, itu biasanya untuk yang farmasi. Dan selain itu rumah sakit juga membentuk tim evaluasi teknologi medis dan memastikan biaya peralatan dengan nilai cost benefit tinggi yang diadakan. Okay. Nah, selanjutnya, apa tantangan terbesar yang Bapak hadapi dalam mengendalikan biaya di rumah sakit dan bagaimana Bapak mengatasinya? Nah, itu tadi yang saya sebutkan, harga obat itu fluktuasinya kita tidak bisa mengendalikan karena dengan vendor luar ya. Jadi tantangan terbesar adalah harga obat dan juga alat kesehatan yang tidak sebanding dengan tarif pelayanan. Tarif pelayanan kita nggak naik, tapi harga obat semakin naik. Sehingga yang diterapkan BPJS sama. Jadi kita memang itu tantangannya. Untuk mengatasinya apa? Rumah sakit melakukan efisiensi pada biaya operasional non medis seperti penghematan energi, pemanfaatan teknologi informasi untuk minimalisir kesalahan, serta meningkatkan pendapatan dari layanan non BPJS. Misalkan kita ada MCU atau general check up dan layanan eksekutif lainnya. Yang terakhir, bagaimana Bapak melibatkan staf dalam upaya pengendalian biaya di rumah sakit ini? Nah, untuk efisiensi semua staf harus dilibatkan, ya. Semua staf dilibatkan. Kita sosialisasi kebijakan efisiensi, pelatihan manajemen biaya,
serta sistem reward bagi unit yang mampu mengelola biaya secara efisien. Dalam setiap unit kerja, ada tanggung jawab mencatat dan melaporkan penggunaan logistik dan operasional secara transparan. Selain itu, rumah sakit juga menerapkan budaya kerja hemat dan bertanggung jawab serta bagian dari nilai-nilai organisasi. Ya. Terima kasih atas waktu dan kesediaan Bapak untuk diwawancarai hari ini. Saya sangat menghargai kesempatan untuk berbicara dengan Bapak dan memperoleh informasi yang bermanfaat. Saya berharap informasi yang saya peroleh dari Bapak dapat bermanfaat untuk penelitian saya. Terima kasih Bapak. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah teman-teman.